Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas tentang keadaan yang terjadi di Palestina. Jadi setelah kita lihat tentang perkembangan yang ada di Palestina, pertama yang jelas kita masih melihat adanya ketidakseimbangan kekuatan yang ada pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun secara pemberitaan diberitakan bisa membuka wilayah pinggiran ini, dan pinggiran ini, ya, dan kita lihat masih kekuatan ini yang sangat besar pada Yahudi. Jadi begitu Yahudi melakukan serangan itu, sekali orang meninggal itu 600 dan gedung-gedung hancur, dan sekali nyerang lagi hancur lagi, karena memang kekuatan teknologi dan persiapan mereka dan keadaan mereka ini yang kita ini memang ya sementara ini belum diberi kemudahan. Maksudnya kita di sini adalah kaum muslimin. Maka bagi kita yang ada di sini di Indonesia, memperbanyak doa untuk mereka, dan memang ada doa yang hendaknya kita hafal dalam doa ini selain doa untuk kemenangan mereka. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma dammir yahud fa innahum a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, tolonglah orang-orang saudara kita yang dari Palestina dan seterusnya tadi, dan ya Allah, hancurkanlah Yahudi dan hancurkanlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah musuhmu dan musuh agama. Ada juga doa lagi yang hendaknya kita tahu, yaitu seperti doa misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, lindungilah kami dari penderitaan yang sangat dan kesengsaraan yang sangat dan keputusan jelek dan bahagianya musuh terhadap kekalahan kita. Ini berlindung, karena posisi seperti ini sebagaimana yang kita lihat ini sudah posisi yang memang kaum muslimin harus bangkit, dan banyak kaum muslimin yang lupa berdoa, banyak kaum muslimin yang lupa berdoa. Walaupun kalau kita lihat mereka yang mengatakan ini sebagai kemungkinan pemantik akan adanya pecah perang dunia ketiga, wallah alam, kalau menurut saya masih kemungkinan jauh, walaupun beberapa pihak menggambarkan ke arah sana. Tapi yang jelas kita harus memperbanyak doa. Kemudian ada hal yang ini bisa menjadi masukan, dan saya yakin mereka sudah tahu tentang keadaan yang bisa dalam posisi lemah, karena dulu negeri kita ini juga lemah tatkala berhadapan dengan Belanda. Tetapi Allah menangkan dengan sebab hal-hal yang di luar kemampuan kita, seperti tatkala serangan Jerman ke Belanda dalam 6 hari, kemudian Belanda kalah. Kemudian juga pertempuran antara Amerika melawan Jepang, sehingga sampai akhirnya Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan. Dalam posisi seperti ini adalah peluang emas bagi Indonesia, kemudian diambil kesempatan, akhirnya diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus ini. Ini kesempatan, dan semuanya ini sebenarnya pertolongan dari Allah SWT. Padahal kita tahu bahwasanya kita adalah terkenalnya dengan menggunakan bambu runcing, sedangkan mereka menggunakan macam-macam sebagaimana kita ketahui pada perang kemerdekaan Republik Indonesia kita ini. Sekarang hal yang terpenting pula, ini penting bagi kita untuk ingat senjata yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang pertama, sabar. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jikalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka sebesar apapun tidak akan membahayakan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi sabar, dan sabar ini mudah diucapkan, tetapi betapa sulitnya dijalankan, karena ini membutuhkan latihan dan kesiapan jiwa. Berikutnya yang kedua yang dibutuhkan oleh mereka dan juga kita sebenarnya adalah tawakal. Allah SWT mengatakan yang surukumullahu fala ghalibalakum, dan jikalau Allah menolong kalian maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyahdulkum, dan apabila Allah kalahkan kalian, famang dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapakah yang akan menolong kalian setelah kalian dikalahkan. Wa 'alallahi fayatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah orang beriman menyerahkan urusannya. Maksudnya tatkala sudah menempuhi jalur-jalur kemenangan seperti iman, bertakwa, beramal soleh, persiapan, jiwa yang bangkit tidak terlena, jiwa yang kokoh tidak terlena, jiwa yang memiliki pengetahuan yang luas dan tidak terlena, kemudian menjadi satu hal yang
ini ada dalam jiwa-jiwa seorang muslim, seorang mukmin, kemudian tatkala berhadapan yang demikian ini, jalan bagi mereka adalah tawakal. Tatkala tawakal, maka Allah SWT akan menangkan mereka. Jadi belum menang ini karena belum pada waktu yang Allah tentukan, dengan hikmah untuk menguji kesabaran, dengan hikmah banyak hal untuk mengoreksi kita, kelemahan dan sebagainya. Maka dua kekuatan ini semoga bisa sampai ke saudara kita yang ada di Palestina, agar mereka tetap bersabar dan juga bertawakal sampai Allah SWT menangkan mereka. Kemudian bagi kita adalah jangan lupa berdoa dan berdoa, karena sesungguhnya ini yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.